Balik lagi di Studio Bola episode ke-191. Kalau kemarin di episode 190 ada Bang Wanda dan juga Bang Karyo. Masih kebawa gua sama Green Day. Ya enggak dong. Kalau gue sih nonton bang, asik nggak mau kalah kan. Di parkiran kan? Iya. Bareng sama abang-abang ojol. Itu dia. Enggak, kalau yang itu dengerin. LP. Iya, Linkin Park. Bayangin, ibaratnya kalau kita kaya ya, Februari ini kita nonton Maroon 5. Terus nonton The Script. Linkin Park. Green Day dulu. Linkin Park dulu baru Green Day. Green Day dulu. Nah, Green Day. Iya. Terus itu Linkin Park. Nah, gimana tuh? Sayangnya Gue nonton semua sih. Anjay. Wow. Tapi mungkin teman-teman di sini pasti ada aja yang nonton kan, yang Iya. Green Day garis keras. Bener. Ada yang gagal move on garis keras, berarti nontonnya The Script kan. Karena kalian kalau menekan nonton salah satu band dari itu semua, kalian adalah orang yang beruntung. Kenapa tuh bang? Ya kan tidak menonton Chelsea. Wah, kita bakal bahas Chelsea nanti. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin dulu buat teman-teman, ini kan udah episode ke 191 ya. Iya. Subscriber juga udah mau 12.000. Nah, jadi jangan lupa buat kamu yang kira-kiranya belum subscribe, di subscribe dulu. Terus juga di like, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Mungkin di tongkrongan kamu ada yang suka Chelsea tapi belum nonton Studio Bola, kamu suruh nonton Studio Bola. Di komen juga, karena komenan kamu pasti bakal dibalas sama admin. Jelas. Kalau yang nanyain kemana Bang BG, ya udah pasti udah tahu ya kenapa Bang BG nggak ada, karena sekarang kita lagi lu udah mulai ini ya sama Bang BG udah blok-blokan Instagram gitu ya Bang ya? Udah baru lagi aja. Sekalian. Iya. Lu sekarang lagi mau promote Bang Wanda gitu ya? Oh, iya, oke. Jadi gimana kemarin Persija Persib nih Bang? Kita mulai Studio Bolanya. Gak sampai 10 hari Chelsea ketemu Brighton 2 kali dan dua-duanya kalah. Aduh, gimana nih Bang menurut lo Bang? Kan ada istilah ya. Apa tuh? Better than before. Bukan destroy than before. Nah, itu benar. Begitu. Ini malah Chelsea yang awalnya pertama kalah 2-1, masih bisa ngegolin 1 gol. Benar. Sekarang kalahnya 3-0 tanpa gol. Ya, walaupun dari segi permainan memang ada perubahan ya. Artinya udah banyak pola penyerangan lah dari para pemain Chelsea daripada game di FA Cup. Tapi yang kita mesti lihat di sini gimana Brighton juga sepertinya berbenah gitu. Apanya yang dibenahin? Iya, jadi mungkin di match pertama Brighton masih banyak buang-buang peluang yang gak klinis dalam penyelesaian akhir. Nah, cuman di sini Brighton benar-benar memanfaatkan sedikit celah dari Chelsea. Ketika Chelsea punya loophole, itu Brighton benar-benar bisa manfaatin dengan baik. Contohnya ya, gol pertama. Gol pertama Brighton itu, ini kita boleh kan ya, menjunjung tinggi tim lawan ya. Karena emang bagus gitu. Itu gue jujur, kan itu game jam 3 pagi, ya kan, Sabtu. Itu gue nonton pas menit 20. Oh, lu nonton tuh jam 3 pagi tuh? Iya. Terus? Itu gue baru buka iPad, pas gue buka klik video, baru nyambung nih. Itu Verbruggen langsung ngasih bola ke Mitoma. Langsung ngasih ini ya, umpan long pass ya. Iya. Dan Mitoma dengan cerdiknya, yang lu bilang dia tesisnya tentang dribble. S2 itu dia. Dia tahu gimana mengelabuhi seorang Chalobah, ya kan, dengan tap in-nya ke dalam dan tendangan flashing-nya yang ngebikin Jorgensen terpukau mungkin. Itu benar-benar menurut gua master class sih. Pertama, emang first touch-nya bagus tuh si Mitoma. Terus juga mungkin karena dia S2 di pelajaran olahraga gitu kan, emang tentang dribble tesisnya. Jadi dia tahu nih kalau misalnya defender ke arah sini, dia harus ngedribblenya ke arah sini. Emang bener S2 dia?
Iya, cari. Ada emang beritanya kayak gitu. Jadi selain ternyata dia pintar secara bakat, dia namanya kan orang Jepang ya, menjunjung tinggi pendidikan, Bang. Iya. Orang luar tuh gitu yang lihat pokoknya gimana pendidikan harus bagus. Ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, Iya. yang ditanya sama kaisar Jepang itu bukan kayak tinggal berapa perusahaan negara yang kita punya, bukan gitu. Tinggal berapa? Apa? Orang-orang wakil-wakil. Wah. Tapi yang dicari adalah berapa guru yang masih ada di negara ini. Itu yang dia. dicari, pendidikan, guys. Iya. Kita balik, makanya kayak Rumi Toma selain jadi pemain bola yang berbakat, dia juga menyempurnakan dengan pendidikannya yang bisa sampai S2. Oh, dan jadi isi itu tesisnya tentang ngedribble-dribble gitu. Berarti ini adalah salah satu hasil dari penelitian dia ya? Iya, di University of Tokyo mana gitu. Nah, di Salemba bukan? enggak. Dan kalau yang lu lihat dari gol pertama ini, Iya. yang ada nggak kritik-kritik lu tentang Calobah kali yang ternyata dia ngekawal Maitoma nih? Iya, dari Caloba yang gua aneh kenapa dia nggak berusaha ganggu dalam artian ya karena memang Mitoma tuh bisa dibilang orang terakhir ya. Emang agak beresiko sih. Sedikit dia nyelengkat dan Mitoma jatuh itu bisa dianggap sebagai dokso. Artinya tuh straight red card. Nah, jadi mungkin di sini Caloba juga masih mikir-mikir, nih kalau misalkan gua gegabah red card malah bikin tim gua kerugian gitu kan. Jadi masih agak sedikit wajari lah kenapa Caloba bisa nggak sebegitunya ngeganggu pergerakan dari Mitoma. Kalau gue lihat sendiri, Bang, seharusnya kayaknya Calobah itu bisa banget kayak dia ngejatohin badan atau ngasih body. Karena kalau kita lihat tipikal Asia kan pasti lebih kecil daripada Calobah gitu badannya kan. Calobah aturan lebih strange kan. Nah, tapi kayaknya Calobah gara-gara lagi-lagi kayaknya masih kurang menit bermain, jadi masih pengalamannya tuh belum ada gitu kan. Aturan kalau udah lawan 1-on-1 gini masih di luar kotak penalti juga kan soalnya kan, Bang. Ya. Bagaimana menurut lo? Sebenarnya bukan Calobahnya yang nggak bisa ngehalau Mitoma sih. Tapi menurut gua Mitoma nih yang udah another level aja. Oh, gitu. Harinya dia itu ya lagi bagus-bagusnya ya. Maksudnya memang nggak semua hari tuh hari beruntungnya dia. Cuman ketika Mitoma Lawan lagi Chelsea. beruntung kenapa pas lawan Chelsea mulu. Iya, 2 kali lawan Chelsea, 2 kali ngegolin gitu kan. Iya. Atau ternyata emang skema counter attack-nya Brighton ini mantep banget. Jadi pas lawan Chelsea nggak bisa ngehadangnya nih. Sebenarnya ini bisa dibilang ini bukan counter attack ya, lebih ke long ball. Karena memang asisnya tuh kipernya Dari- Brighton, Verbruggen. Mengingatkan kita dengan City-nya Ederson ya. Si Ederson udah bikin 3 asis. Oh, mencetak Verbruggen rekor. 1, Alisson 1, terus Ederson ini kalau nggak salah juga mencetak rekor, apa ya? Bang. Jadi kiper dengan assist terbanyak sepanjang sejarah IPL. Bener nggak? Iya. Oh. Iya. Dan terus ada lagi nih tentang golnya Brighton yang lain selain Mitoma. Nah, kita bahas gol kedua ya. Gol kedua sama gol ketiga ini emang sedikit mirip karena yang golin sama-sama Minte. Minte. Iya, dan yang assist juga sama-sama Welbeck. Cuman gue mau meng-highlight bagaimana pergerakan dari pemain Brighton, Giorgino Rutter. Siapa tuh? Dia pemain asal Prancis. Itu dia gimana ya? Dia kayaknya pengganti Trossard banget gitu di Brighton. Oh, Dia setelah- memanfaatkan ruang yang sempit buat ngebuka peluang. Oh. Karena kan bola dari sebelah kiri kan, dioper ke tengah itu yang Colwill hampir bunuh diri. Lalu akhirnya ada scrimmage dan ini emang yang jadi PR adalah gimana Cucurella dengan mudahnya dikelabui sama seorang Minte. Ya itu juga aneh dan nggak cuma sekali tapi 2 kali. Ya Cucurella kayaknya terlalu sering offense ya, hampir lupa defense gitu. Jadi Rutter ini bisa dibilang ball play-nya oke juga gitu, dengan sedikit area dia bisa memanfaatkan dengan baik dan ngirim bola ke temennya yang lagi
ada peluang kayak gitu. Nah, Bang, pertanyaan gue nih. 2 gol Minteh itu sama-sama dia itu sempat ngegocek Cucurella lah gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya ini emang skill dari Minteh sendiri yang ternyata composure-nya atau ketenangannya itu emang bagus banget. Iya. Atau Brighton ini emang staff pelatihnya itu oke banget. Jadi dia emang udah punya video analis atau performance analis. Jadi udah tahu nih back kiri Chelsea cuman satu, Cucurella. Yang kemarin Vega di loan, Crystal Palace di loan. Jadi mau nggak mau pasti yang jadi first choice-nya adalah Cucurella. Benar. Jadinya makin mudah nih performance analisnya Brighton buat ngasih tahu, oh Cucurella tuh gini tahu kalau jadi back. Pokoknya kalau lu udah di depan kotak penalti, jangan langsung ngesut ketemu sama Cucurella. Lu harus ngegocek sekali baru ngesut gitu. Karena dia tipikalnya Cucurella bakal main langsung pede banget abis-abisan, nggak bakal kepikiran kalau dia bakal digocek sekali. Bener apa enggak? Bisa sih, ada bener juga. Karena emang Cucurella ini kan dari kemarin-kemarin lebih sering jadi ini ya, apa, fullback ya. Dia bawa bola, maksudnya dia lebih sering offense daripada defense gitu. Dan yang anehnya adalah kenapa dia sangat mudah untuk dikelabui sama Minteh gitu. Bener-bener Minteh kayak effortless banget buat ngelabuin Cucurella. Dan yang aneh lagi, Jorgensen kayaknya udah mulai ketahuan nih sisi lemahnya. Dia adalah sisi lemahnya itu bisa dibilang tiang satu. Tiang dekat. Tiang dekat. Ya, tiang dekat. Jadi di mana harusnya bola itu gampang dihadang, malah jadi titik lemahnya Jorgensen. Oh, mungkin biasanya kalau si R7 gini ya. Kalau misalnya udah depan gawang atau udah di dalam kotak penalti, pasti ngesutnya adalah ke tiang jauh, di mana untuk kiper itu akan sulit ngejangkau bolanya. Tapi di sini kelemahannya Jorgensen malah ketika di shoot ke tiang dekatnya. Benar. Dianya refleksnya nggak sekuat itu ya. Ini berbahaya kalau misalnya ketemu Mbappe. Karena Mbappe punya signature move. Kalau emang udah depan gawang gitu, 1-on-1 atau udah di dalam kotak penalti, dia pasti selalu nendangnya adalah ke tiang dekat, Bang. Serius itu. Nggak gua tadi nguap. Iya. Maklum ya guys. Terus Jam 12. menurut lu gimana nih, Bang? Chelsea. Tadi kan pertandingan pertama ketemu Brighton, kita kegolannya 2. Terus masih bisa ngegolin 1. Di pertandingan kedua ini bukannya lebih baik bisa seri ataupun menang, malah Chelsea kegolan 3, lebih banyak 1 gol, dan tidak sama sekali ngegolin, minus 1 gol. Itu gimana menurut lu, Bang? Secara hasil lu benar. Cuma secara permainan mungkin agak berbeda. Kenapa? Bisa gue bilang games lawan Brighton yang di Premier League itu bisa dibilang lebih seru. Karena ada gol Enzo yang dianulir. Itu lebih banyak serangan juga dari pemain Chelsea. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya Brighton ini bertahannya nggak beda jauh waktu di FA Cup. Dia tetap pakai 3 back ketika menyerang dan 5 back ketika bertahan, tapi tetap sama-sama Nero gitu. Kanan kirinya masih bisa kosong. Ini terbukti dari Neto yang dapat peluang yang hampir goli tapi akhirnya nggak maksimal. Sebenarnya ini indikasi bahwa Brighton sebenarnya defense-nya juga H2C gitu. Apa tuh? Harap-harap cemas. Oh. Ketahuan kan umur gua. Nah, itu bisa gue bilang ini lebih seru. Kenapa tuh? Ya lebih banyak ini serangannya gitu. Dan yang anehnya kenapa Reece James mainnya di menit 65, kenapa nggak dari awal? Gitu. Mungkin nggak karena Maresca masih nih orang nggak boleh dikasih main dari awal, takutnya ngegas banget, sedangkan Reece James sekaki kaca itu, Bang. Gini, ini dari sudut pandang supporter Pundit aja ya. Oh, supporter, oke. Enggak, apa itu pundit? Anjay. Gini, maksud gua permainan Chelsea itu kayak dia kehilangan sosok pemimpin gitu di lapangan tengah. Leadershipnya nggak ada. Jadi benar-benar dia bisa dibilang bingung mau berkaca atau
Apa sih namanya kalau memimpin tuh? Refleksi. Oh, apa Dipimpin oleh siapa di lapangan. Jadi sebenarnya bukan permasalahan teknis bolanya aja sih, lebih ke kelihatan daripada pemain tuh kurang adanya memotivasi di tengah lapangan. Bukan berarti Enzo sebagai kapten jelek ya, enggak. Dia memang sebagai kapten pantas. Cuman yang dimaksud di sini adalah kita butuh sosok orang yang dituakan di lapangan. Seperti kita tahu MU dulu punya Roy Keane. Ya, main bagus, sering golin enggak. Tapi gimana cara dia memimpin sebuah squad? Nah, itu yang ngebikin MU di era 2000-an awal tuh sangat jadi tim yang ditakuti. Gitu. Jadi maksud gua Chelsea memang butuh sosok yang dituakan di lapangan. Orang yang dihormati, di respect. Benar, di respect. Jadi ketika lu bermain salah, jelek, lu ada malu sendiri ya. Iya, ada guilty-nya gitu. Dan lu mau membawa aura positif itu selalu ada di lapangan karena lu tahu lu lagi dilatih nih sama seseorang yang lu anggap sebagai abang-abangan. Gitu. Jadi permasalahannya selain di teknis di sepak bolanya, ada juga menurut gua di era psikologisnya. Gitu. Nah, kalau ternyata pernyataan lu ini bener bang, gue jadi inget kenapa Chelsea bisa menangin Liga Champion 2021. Kenapa? Karena kalau kita lihat di final itu, depan kita kan agak wah nih ya. Timo Werner, Kai Havertz yang suka blunder di Arsenal dan Chelsea, lalu cedera. Mason Mount. Ya. Depan kita 3 begitu tuh. Kalau sekarang kan dilihat paling lucu tuh yang satu di Tottenham, satu di Arsenal, satu di MU dan tiga-tiganya di klub barunya kan sekocak itu kan. Ya. Nah, tapi cedera. Nah, tapi Chelsea balik lagi ke omongan lu yang tadi, di squad itu ada sosok leadershipnya. Ada sosok abang-abangannya. Jadi ketika lu nanti bermain agak lucu atau nggak serius, lu akan malu sama abang-abangan yang ada di belakang. Sekarang kan mereka kayak dipecut lah gitu ya. Iya, tahu nggak siapa? Thiago Silva. Bener nggak itu? Bener. Jadi squad Chelsea yang waktu itu emang lagi kocak, lagi zaman COVID, ada sosok Thiago Silva sampai bisa menangin Liga Champion tahun 2021. Iya. Padahal Thiago Silva juga kan main di final sebentar kan? Sebentar. Cedera dia. Penyakitnya itu dia salah satunya di final sama kayak Ronaldo waktu final Euro. Disetut sama Payet. Nah, kalau gue lihat tentang seseorangnya leadership tadi bang, ini ada juga ternyata komenan dari Joe Cole. Wah, legenda Chelsea yang salah satu yang bikin gue suka sama Chelsea. Oh gitu. Salah satu yang bikin gue suka sama Chelsea yaitu kemarin Joe Cole nomor 10 kita dulu kan. Dia bilang katanya gini bang, Chelsea itu harus memiliki pemain yang berpengalaman. Kata dia, nih bocil-bocil ini butuh orang yang berpengalaman. Sebagai pembimbing, jika hanya mengandalkan pemain bocah, ini pasti bakal sulit. Bener. Dia bilang nih, dia udah ngirim surat buat boardnya Chelsea dan tim manajemen yang isinya kayak gini ya. Lu emang butuh nih emang kalau semua orang semua pemain yang berbakat istilahnya ya 19 tahun sampai 23 lu kumpulin, itu emang bagus kalau ngelihat soal uang-uangannya karena kan owner kita sekarang orang Amerika kan. Cuman kata Jokul di perkembangan umur 20 sampai 23 itu perlu juga pengalaman. Jadi menitnya bermainnya banyak dan butuh sosok orang yang berpengalaman di dalam squad. Jadi ketika nanti lu main lu bingung nih, nih gue udah main udah sampai semifinal nih, tiba-tiba gue down, gue harus apa? Nah, kan itu nggak tahu kan, nggak ada kan, makanya dibutuhkan adalah sosok yang berpengalaman di tim. Tahu nggak sekarang? Tahu nggak apa? Sekarang yang paling tua di squad Chelsea sekarang siapa? Reece James? Enggak. Pemain baru bang, baru dibeli kemarin. Free defender. Tim lamanya Fulham. Aku tak tahu. Tosin Adebayor, 27 tahun. Itu tertua. Itu yang tertua. Tertua pun nama bini gue masih tua bini gue. Wah, bini lu berapa? 32? Hah? Hanya 32. Baru keduanya Nkunku, terus ada Reece James gitu. Berarti emang rataan pemain Chelsea benar-benar bisa ikut ini ya, SEA Games. Oh iya. U23. Terus ada yang lu lihat lagi nggak nih soal lawan Brighton, misalkan golnya Enzo
Itu Enzo kan bikin gol, Bang. Iya. Tapi nggak dihitung gol. Menurut lu gimana, Bang? Ya udah nggak aneh lah ya Chris Cavani. Kenapa Wasitnya penuh dengan kontroversi. Padahal kan kalau kita lihat oke gol lah Gini, itu. ngomong-ngomongin wasit di Liga Inggris ya. Hmm. Jadi sebenarnya di Liga Inggris itu wasit itu juga punya paparan klasemen. Apa tuh? Ya klasemen maksudnya kayak ada Chris Cavani, ada siapa lagi? Pelatih wasit di Premier League. Anthony Taylor. Anthony Taylor, ada satu lagi siapa? Michael Oliver. Heeh. Tuh ada tuh klasemennya. Nah, Rankingnya ya. rankingnya ketika mereka membuat sebuah keputusan kontroversial, itu tuh klasemennya akan turun, bahkan mereka bisa degradasi ke Championship, ke League One, ke League 2 gitu. Oh, ini ibaratkan kalau di corporate performance Ya, ya. udah bisa demosi, Oh. bisa promosi gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi yang lucunya adalah ternyata di liga paling hebat di dunia, Premier League, Mm. mereka kekurangan wasit, kekurangan jumlah wasit. Faktanya kekurangan wasit. Iya, Bang. kekurangan wasit yang dalam tanda kutip bisa dibilang Profesional. bukan profesional, yang berkompeten. Oh, yang berkompeten ya. Iya, Oh. karena hampir dalam sebuah game week ya, Mm-mm. artinya dalam 10 game Mm-mm. itu suka ada aja tuh hal-hal lucu. Dalam artinya kayak Oh. ya PGMOL-nya tuh kayak bikin kualifikasi mulu, bikin Iya. apa gitu. Tapi sebenarnya hal ini terjadi karena memang sorotan ke Liga Inggris tuh lebih banyak daripada ke liga-liga lain. Kenapa? Ya iya dong, coba lu bisa bayangin aja pendapatan hak siar TV, Iya. TV rights Mm-mm. yang dimiliki sama Luton Town nih. Luton yang kemarin Kiper tim yang kemarin degradasi. peringkat Itu 20. lebih besar daripada pendapatan Juara Serie A. enggak, kalau sama Inter dia masih kalah sama AC Milan. Sama AC Milan sama tim-tim Serie A. Padahal mereka tim-tim Serie A ini udah kayak lolos Champions League ya, fase Champions League ya. Mereka bahkan main di Champions League kan. Tapi pendapatan TV rights-nya di liga mereka itu masih kalah. Artinya dengan sorotan dunia ke Liga Inggris, Heeh. secara nggak langsung ya wasitnya, komponen pertandingannya itu disoroti juga. Makanya nggak aneh kenapa terkesan wasit Inggris itu bermasalah. Sebenarnya banyak wasit yang bermasalah, cuman sorotannya nggak sama aja. Gitu. Ini kalau yang gue lihat ya, kalau emang ternyata Premier League itu hebatnya, aturan pemain-pemain tuh emang tujuannya, kamu tuh cita-citanya main bola gimana? Main di Premier League. Udah bukan lagi aturan pengen ke Real Madrid, pengen ke Barcelona. Coba pemain kita banyak banget yang nggak mau perpanjang kontrak, malah pilihnya ke Real Madrid. Kalau itu kompleks ya. Kita bisa Rudiger, bahas satu Christensen. episode sendiri gitu. Oke. Iya. Terus- Karena nggak semua itu tentang duit. Oh iya, oke. Ada lagi nggak yang mau lu bahas nih tentang Chelsea yang kalah lawan Brighton kedua kalinya? Ya cukup lah ya, sudah malas bahas kekalahan. Oke. Next kita ke berita tentang pemain-pemain Chelsea yang lain nih. Madueke cedera. Madueke cedera. Cedera. Ada siapa lagi? Fofana udah mulai training lagi. Oh, like training berarti Iya. ya. Terus si Lavia juga udah mulai training lagi. Dan Kenapa mungkin, dan mungkin nggak bakal dikasih porsi latihan yang berat atau main juga nggak bakal full time, Ya. akan menjadi pengganti juga. Karena gitu. kan udah mulai masuk ke era-era Conference League lagi kan. Iya. Gitu. Ini kan berarti Chelsea bebannya tinggal dua kompetisi, Nah, yaitu Conference League dan juga Premier League. ya. Semoga kita doain Chelsea bakal harus menang banget, harga mati lah ya buat menang Conference League, dan juga di Premier League tetap bisa di. Big Four. Iya, karena temen gua yang di tongkrongan sukanya kan MU. Enak banget ngatainnya beberapa hari ini. Tunggu, anak MU ngetawain kita. Enggak, gua ngetawain. Sadar nggak sih dia itu peringkat berapa? Peringkat berapa sih, Bang? 5 15. 5 pakai belas. Kalau Chelsea peringkat 6. 6 aja. Iya, nanti kita tunggu ya. Terus ada berita apa lagi nih untuk pemain Chelsea yang lain? Ada yang habis ngangkat trofi, Bang. Ya. Siapa? Gue mau bahas yang satu lagi. Yang angkat trofi dulu lah. Ini kan Oke. angkat trofi nih. Congrats buat David Washington Ah, itu dia yang habis calon-calon menang striker kita.
CONMEBOL U20 bersama timnas Brazil U20. Mungkin kalau misalnya kemarin Kungku kan jelek nih lawan Brighton kemarin kan nggak ada golnya gitu kan. Mungkin di menit 60 bisa digantiin David Washington tuh. Dia udah di loan ke Santos. Oh, masalahnya udah di loan ya. Iya. Terus kita kasih congrats ya. Berarti ada satu pemain Chelsea yang berprestasi di kancah internasional atau di negaranya. Next ada siapa lagi, Bang? Ada Kendry Price. Wih, yang kemarin ikutan nonton ya. Dia udah mulai ke Cobham. Itu kalau anak pecinta alam tuh biasanya nyebutnya kalau dia baru datang ke destinasi yang dia tuju, kayak ke gunung, kayak ke pantai, kayak ke sungai gitu, dia melakukan aklimatisasi. Wih, gitu. Itu kalau pencinta gunung penyesuaian badan dengan suhu di sana. Nah, Kendry Price melakukan itu. Walaupun dia masih main lama nih nanti bulan Agustus bahkan. Ya kan, tapi dia udah mulai datang sekarang. Better pas main tuh nggak kaget sama suhunya, sama atmosfernya, sama medannya gitu. Berarti kayak ikan tuh harus diaklimatisasi juga. Bener. Ilmu baru lagi ya cuy. Gitu. Oke, kita tunggu aja ya, semoga Kendry Price nih bisa berkontribusi buat Chelsea gitu kan. Dimana juga ini kebetulan Chelsea lagi banyak yang cedera nih. Terus juga momennya lagi bagus kalau ternyata Chelsea kan lagi jatuh-jatuhnya nih. Malah Chelsea ini lagi udah lama nggak pernah clean sheet, Bang. Terakhir Chelsea clean sheet adalah lawan Aston Villa di Desember tahun lalu. Lebih tepatnya 1 Desember 2024. Gila, statistik banget ya. Nah, kalau Kendry Price ada dan juga ternyata dia bisa bikin perubahan-perubahan gitu ya. Misalkan yang tadinya nih bisa kegolan Chelsea pas ada dia jadi counter ngegolin. Kan mantep tuh ya. Iya, cuman gue mau pakai bahasa lu boleh nggak? Apa tuh? Fun fact-nya. Fact. Fun fact. Apa tuh? Fuck you gitu. Enggak ya. Apa fun fact-nya, Bang? Musim depan bisa dibilang para rival Chelsea yang berwarna merah dan biru langit itu. Iya. Merahnya nggak mungkin MU dong. Oh gitu. Nggak mungkin Arsenal juga. Siapa dong? Ya Liverpool. Oh. Itu adalah masa-masa kemerosotan dia. Kenapa tuh? Asalkan apa yang terjadi sekarang itu nggak berubah. Artinya banyak pemain pilar di Liverpool itu yang masa kontraknya habis musim depan. Oh, contohnya Van Dijk, Arnold. Kalau gua nggak salah, kalau gua salah dikoreksi ya. Nah, sama Alisson masih ada dia. Oke. City, pemainnya sudah semakin menua. Debuyan. Walaupun Marmus kemarin bikin hat-trick, terus si Husmanov ya. Udah mulai bisa ngemotong-motong bola, dapat tepuk tangan dari Pep. Cuman bisa dibilang City sudah memasuki masa penurunannya. Kayak gitu. Debuyan juga kontraknya udah mau habis, udah tua. Terus juga kemarin si Gundogan yang balik lagi dari Barcelona itu juga ternyata untuk musim ini nggak banyak berkontribusi gitu ya. Udah masuk masa uzurnya. Walker di loan. Tapi lu tadi ngomong De Bruyne ya? Ini gue juga ngambil dari sumber yang terpercaya ya. Jadi shout out kepada podcast Box to Box. Anjay. Jadi dia ngomong apa? Apa tuh? De Bruyne itu harus menjadi legenda dari Manchester City. Oh. Karena dia kan sering cedera kan ya? Asis terbanyak. Oh ya. Sering cedera. Ini di luar dari dia sering gol sama asis ya. Dia tuh sering cedera. Ya. Cederanya kebanyakan tuh adalah hamstringnya. Dari dokter spesialis berkata bahwa hamstringnya si De Bruyne itu udah separah apa? Tisu basah yang gampang kerobek. Kenapa tuh? Ototnya itu. Udah rentan itu ya? Udah rentan itu. Kayak tisu basah. Artinya itu mesti diambil supaya menjadi regenerasi otot baru. Dan kata regenerasi otot baru ya bisa dibilang ya nggak secepat otot sekarang gitu. Jadi dia nggak cuma mengorbankan
kinerja dia, keringat dia di City, tapi dia mengorbankan satu kakinya, men. Untuk menjadi legenda di Manchester Untuk City untuk ya. Membawa City sampai di titik sekarang gitu. Pengorbanannya sampai segitunya Parah, ya. Ini emang. hampir kalau gue lihat adalah kayak Kante di musim-musim terakhirnya di Chelsea, Bang. Apa tuh? Kante ketika kita struggle Kalau dia ankle ya, ankle yang nggak salah ya. lutut. Oh, lutut ya. Pokoknya ketika kita di Champions League nih kan, kita mau juara atau apa gitu ya. Kante dimainin 90 menit, emang lagi sakit juga dikasih injeksi yang penting dia bisa main gitu kan. Di masa-masa jayanya Kante Kante nih tidur kan. suruh bangun, dipaksa bangun. Iya, pokoknya kita nggak ada pemain bintang kita cuman Kante doang gitu kan. Gimana dia ngegendong tim gitu kan. Akhirnya ketika udah nggak kuat lagi badannya, udah mulai sering cedera nih Kante nih di akhir-akhir dia di Chelsea kan. Abis itu barulah dijual ke Arab. Ya, cuman kalau Kante memang mungkin cedera banyak tapi nggak sampai yang sedramatis De Bruyne ya. Karena ya bisa dibilang kalau dia cedera lagi, even ya dia nggak bisa melanjutkan sebagai atlet sepak bola lagi. Paling ya ototnya buat berjalan aja. Oh. Gitu. Atau bakal mungkin kayak CR7. Kenapa? CR7 yang di MU sama yang di Real Madrid tuh agak berbeda. Dulu di MU lebih suka try to beat opponents gitu kan dengan gocekan-gocengannya. Ketika ternyata dia masuk ke cedera hamstring, mulailah berganti perannya jadi seorang goal getter. Jadi nggak banyak gocek-gocek, yang penting gimana efisien buat cari ruang efisien untuk nyari posisi untuk ngesut. Ya, Jadinya kalau itu ngesut mulu. Kalau itu ini sih semakin bertambahnya umur, sebenarnya pemain itu juga udah mengurangi resiko-resiko gitu. Kayak resiko benturan, resiko sprint terlalu kencang dan bermain terlalu lama. Karena ya hal-hal kayak hamstring, cedera metatarsal, terus cedera ACL, terus cedera putusnya tendon segala macam gitu. Itu memang banyak terjadi ketika sudah melewati masa prime-nya. Gitu. Ya, kita tahu De Bruyne main muda ketika di Chelsea kan. Itu 10 tahun yang lalu, cuy. 2014. Dan pick-picknya De Bruyne kayaknya waktu dia pindah ke Wolfsburg dan juga dari Wolfsburg ke City. Ke City, Yeah. dibeli lagi sama City buat Benar. PPL Jadi kan. semakin lu tua ya semakin wise dan ya udah kayak Pirlo aja waktu udah mulai tua ya mainnya jalan anjing. Gitu. Dan kalau misalnya Liverpool nih, Salah, Arnold, karena ini bursa transfer udah ditutup dan sekarang udah bulan Februari, sebenarnya dia udah boleh untuk desain sama klub lain. Kayak misalkan kan TAA mau ke Madrid. Salah pengganti Carvajal. Salah dibilang katanya mau ke Arab kalau misalnya kalau emang nggak mau ke PSG. gaji gede. PSG. iya. Oke. Lu bayangin ya PSG ya, kanan Salah, kiri ke Varane, tengahnya Dembele. Dembele jadi tengah. Tadinya kan ada Kolomuani tapi di loan ke ke Juve ya. Jadi Dembele tuh sekarang mainnya mobile banget. Karena kanannya tuh ada Barcola kan. Jadi kadang depan Dembele, depan lagi Gonzalo Ramos gitu. Tapi kanannya tadinya kan ada si Dogu Dries ini yang ternyata emang flare-nya bagus kayak Neymar dibilang katanya. Suka gocek-gocek. suka gocek-goceknya itu mirip banget Neymar ini yang di kanannya si PSG sekarang, di mana dibeli dari Lille kayak Hazard dulu. Iya, banyak sih pemain-pemain potensial di Ligue 1. Ditambah lagi makin klopnya antara Vitinha sama si Fabian Ruiz. Maksud gua PSG ini menjanjikan banget. Ada Joe Neves juga ya. Ya. Wah, itu kalau yang main football manager pasti suka Kipernya banget. juga Donnarumma kan masih di bawah 25 umur kan. Udah 25-26 sih kayaknya. Nah, artinya emang secara nggak langsung tuh PSG lagi ngebangun tim panjang gitu. Oke. Next, ada lagi yang mau dibahas tentang pemain-pemain lagi nih, pemain Chelsea atau yang di luar? Kita ke prediksi-prediksi. Enggak, sebelum prediksi Chelsea lawan Aston Villa, ada kabar terbaru yang dimana ini gue ngelihatnya kesukaan adalah gue nih. Tadi pagi di extra time. Kalau teman-teman tahu,
bolanya Premier League ini kan disponsori sama Nike. Dan itu keren banget dari tahun 2000 sampai sekarang 2025. Di mana tahun 2025 ini adalah jadi tahun terakhir Nike kerjasama sama Premier League. Nah, buat musim depan bola officialnya Premier League ini bakal disponsori sama Puma. Anjay, kalau kita kira kan kayaknya bakal Adidas kali ya, ternyata sama Puma. Wah, jangan-jangan nanti kemungkinan nih Premier League kedepannya yang bakal ngejuarain adalah yang bersponsor Puma juga, City misalkan. Allah. Nah, tapi yang uniknya nih, bola terakhir dari Nike ini desainnya sudah dikeluarkan. Buat Kayak gini nih. buat musim 2025-2026 kan? Oh, 2024, 2025. Ngabisin musim ini. Yeah. Dan di mana desainnya ini adalah desain yang sangat khas atau yang kalau kita dulu anak Winning Eleven pangkat kesekian, anjay. Awal tuh pangkat 3. Pangkat 3. Nah, ini bola ini terkenal desainnya adalah sepanjang tahun 2004 sampai 2006. Yeah. Dimana bolanya warnanya putih atau dulu kuning kalau misalnya lagi winter season. Terus ada lingkaran biru bulat di dalamnya ada logo Nike. Waktu tahun 2004 itu namanya adalah bolanya Nike Total 90 with Aeroscript. Oke. Gitu. Kalau sekarang adalah Premier League 24-25 Nike Flight Third Ball. Oke. Mirip banget. Gue punya banyak kenangan sama bola ini. Contohnya? Ya ini adalah bola official pertama yang gue beli. Oh gitu. Iya, cuma nggak bohong. Dulu kan ya gue zaman SD kan gue eskul bola dong, ya kan. Itu gue bola itu tuh bener-bener bola gue dipakai banget dari gue eskul awal-awal sampai gue mendekati mau lulus SD tuh. Bola gue mau dipakai. Karena yang bolanya official lu doang. Iya. Kalau zaman gue SD mah belinya kita bola plastik, Pak. Yang gitu kalau biar nggak mental-mental bolanya harus dijarumin dulu. Oke. Nah, yang lu inget nih bola tahun 2004 sampai 2006 ini Total Chelsea ya? ini itu jersinya dulu apa? Ini Centenary. Oh gitu, bukan Centenary, yang Fly Emirates? Fly Emirates juga. Atau yang Samsung Mobile? Ya Samsung Mobile tuh Centenary. Oke. Cuman yang lebih berkesan di gue tentang bola Total 90 ini bukan di Chelsea-nya. Di mananya? Yaitu adalah video komersilnya Ronaldinho waktu ngenalin temponya dia. Asik. Itu jadi video itu tuh video yang diunggah di YouTube. Jadi Nike bikin udah ada YouTube 2000 sekitar. Udah ada. Dan itulah video pertama yang menyentuh angka 1 juta view. Jadi record ya. Jadi record. Jadi tuh Ronaldinho ngenalin sepatunya dia Tiempo warna gold. Dipakai sama dia lagi training di Barcelona. Dan dia bolanya tuh bola Nike Total 90 yang Aeroscape ini. Itu dia ngejagling bola terus nendang dan bolanya kena tiang atas dan bolanya tuh ke dia lagi. Di mana posisinya dia itu adalah di luar kotak penalti. Terus dia nendang dari luar kotak penalti, kena tiang atas, balik ke dia, tendang lagi, kena tiang atas, balik ke dia lagi sampai 4 kali. Wih, editan kali. Dan nah itu di tahun 2000 era 2020 sampai 2023 ya. Itu pernah ada jurnalis yang nanya ke Ronaldinho, itu waktu lu bikin video itu tuh editan gak sih? Ya kan? Ronaldinho dengan tegas mengatakan bahwa itu real. Wih, buset deh. Skill cuy. Ngeri gak sih? Ini kalau yang gue lihat ya Bang ya. Iya. Bolanya kan rilis tadi 2004 ya. Dinjo bikin iklan Tiempo tadi ya kan. Nah, satunya dia. 2004 itu Bang. Ini kalau kita tarik mundur ke Brighton. Pelatih Brighton yang mana kelahiran 93 berarti umurnya waktu itu 11 tahun. Belum lulus SD juga Bang. Iya. Dan sekarang 2025 dia udah bisa ngalahin Chelsea 2 kali berturut-turut dengan kalau kita lihat statusnya adalah better. Wah, gila. Dan bola baru ini akan langsung dipakai buat match nanti malam Aston Villa lawan Liverpool. Karena kita akan tag sekarang tanggal 19. Aston Villa lawan 20. Iya, nanti malam.
Lah, bukannya nanti Chelsea yang bakal ketemu Aston Villa, Bang? Nah, itu dia. Nah, Chelsea bakal bertemu Aston Villa di hari Sabtu, di hari Minggu dini hari jam 00.30. wah, berarti ini laganya ketat ya buat Aston Villa ya. Benar, Chelsea harus bisa untuk manfaatin fatigue-nya pemain Aston Villa. Ibaratnya nih ya, Aston Villa main hari Kamis dini hari. Terus nanti main lagi lawan Chelsea yang tadinya lawan Liverpool nih berat nih. Ya. Abis itu lawan Chelsea berat juga di hari Minggu dini hari. Ya. Nah, mungkin kan udah acak-acakan nih mental sama tenaganya lawan Liverpool. Ya. Aturan bakal easy win nih lawan Chelsea di atas Harusnya kertas gitu. kan. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana Bang Wanda? Chelsea kalau misalkan dia cerdik ya, dia bisa nyontoh gimana pertandingan Aston Villa sebelumnya waktu lawan Ipswich. Itu Ipswich bener-bener bisa ngeredam serangan dari pemain Aston Villa yang bisa dibilang lagi in-innya gitu. Karena mereka baru aja kedatangan 2 pemain hebat kan. Siapa tuh? Malen. 3 malah. Malen, Doyan Malen. Rashford, sama Asensio. Asensio iya Rashford main kemarin, Malen jadi starting line up dan Bagus. Asensio main. Kalau dari Marcus Rashford ya, yang Iya. gue lihat ya highlights-nya, maksudnya core-nya dia kan ada nih Marcus Rashford core Aston Villa. Marsus. Dia ada gocek-goceknya buat ngegolin, tapi agak sayang ternyata bolanya harus kena tiang, tapi kan tetap aja itu masuk XG kan. Iya. Nah, jadi XG-nya ini agak Dan cukup golnya- gede nih. Golnya Watkins juga asisnya Rashford. Nah, itu. Nah, maksud gua Ipswich bisa ngeredam serangan Aston Villa itu walaupun pemainnya attackingnya lagi gila-gilaan. Jadi bener-bener backnya Ipswich tuh kemarin fokus bagaimana marking orang akhirnya Aston Villa. Itu Watkins bisa dibilang tuh minim serangan di situ. Tapi mungkin lagi sial aja Rodgers di situ ya. Padahal gua pakai dari FPL. Jadi Mang Rodgers bisa punya banyak peluang, cuman dia nggak bisa buat ending ngesut ke gawang karena memang ruang geraknya terbatas. Cuma yang bisa dilakuin adalah dia buat ngoper ke pemainnya yang di depan. Tapi pemain depan itu benar-benar dijaga ketat sama pemain Ipswich. Artinya lawan Aston Villa besok, lu mah udah menang stamina ya kan. Lu mesti menang orang juga ketika marking. Yang penting adalah fokus sama nomor 9 ya, kemungkinan Watkins ya. Dan jangan kasih Morgan Rogers ruang tembak yang lumayan lebar, itu aja. Jangan biarin dia berpikir, jadi harus tetap di marking, digangguin terus ya. Iya. Even nanti si siapa main Rashford main, itu kalau bisa Reece James yang cover karena Rashford tuh memang head to head sama Reece James nanti. Oh iya, dan mungkin juga udah sering latihan bareng di timnas, jadi dia tahu kan gimana cara buat ngeholdnya atau ngantonginnya ya. Benar. Tapi nih Bang, ada sisi lain yang mau gue bahas Bang. Aston Villa, ini kalau gue lihat dia transfernya bener-bener dipikirin. Dia kemarin abis ngejual John Duran, yang dimana John Duran tadinya pengen dibeli sama Chelsea nih waktu transfer summer kemarin kan. Dijual John Duran ke Arab 60 sama 90 juta euro gitu kan. Abis itu dia kan berarti udah untung banyak. Dia ngedatengin pemain yang 3 tadi lu bilang bagus, loan semua Bang. Rashford dari MU dan debutnya langsung ngasih assist. Nggak debutnya. Nggak debut. Asensio dari PSG, ya kan? Doyan Malen dari Dortmund. Dan semuanya loan, dan dia jual pemain John Duran itu mahal Bang. Lu tahu nggak kenapa loan? Kenapa? Karena gini, di winter break, ya transfer window winter break itu adalah fase di mana tim kalau misalkan beli pemain itu bisa dibilang nggak efisien, walaupun efektif. Nggak efisiennya adalah ketika pemain yang masuk di musim dingin itu bisa dibilang adalah sebagai quick fix. Bagaimana menyelamatkan muka tim itu di musim itu. Ya kan. Nah, adanya Rashford sama Asensio dan Malen itu tepat banget. Aston Villa lolos babak 16 besar UCL cuy. Wah. Kan
Ya, Sedang- yang artinya musim depan belum tentu masuk. Mm-mm. Artinya kalau misalkan dia beli Rashford 3 tahun, 3 musim, terus si Asensio 3 musim gitu. Kalau besok nggak masuk UCL, mubazir. Mubazir. Itu dia. Makanya dia cuma ngeloan sampai akhir musim. Berarti kan transfernya bagus banget ya. Itu dia. Sedangkan Chelsea transfernya sejelek itu. Bodoh. Padahal owner lu mikirinnya duit. Iyalah. Mulu. Mending lu harus contoh tuh Aston Villa. Yang dimana sekarang Nah. Aston Villa ownernya orang India kan. Orang India apa orang Pakistan gitu. Berarti jangan ganti nama dong dia. Jadi Aston Villa. weh. Nah, sekarang nih yang kita bahas berikutnya. Kira-kira akan gimana nih prediksi Chelsea ngelawan Aston Villa? Yang Chelsea harus lebih banyak lebih pede nyerang pasti. Karena bisa dibilang ya pemain Aston Villa nggak terlalu dalam ya skuadnya ya. Artinya mereka kan kelelahan. Gitu. Line up. Langsung gue yang buka. Boleh line up. Kipernya nih siapa? Masih Masika Jorgensen Masih Jorgensen. yang kemarin kegolan 3 Iya. atau balik lagi ke Sanchez. Masih Jorgensen masih. Berarti Maresca emang semarah itu ya sama Sanchez ya. Hmm. Next, bek kanannya. Bek kanannya gue pengen Reece James. Karena buat nge-counter Marcus Rashford. Iya, karena kalau Rashford belum masuk pun juga di situ ada Jacob Ramsey. Ramsey benar. Ramsey yang emang licin juga gitu. Bisa sering banget ngasih assist ya. Parah. Terus di central defender kita ada 2. Menurut lu siapa? Ingat ya, ini Chelsea udah lama nggak clean sheet loh. Iya. Ya, Tosin sama Colwill. Gitu. Colwill dari kemarin dimainin tapi nggak bikin clean sheet loh. Bener. Tapi tetap lo masukin Colwill. Hmm. Nggak yang lain aja. Masih ada Chalobah sama Tosin, siapa tahu mau diduetin. Tosin sama Colwill. Enggak, gue nggak tahu kenapa Colwill lebih pede aja. Nggak Chalobah sama Tosin gitu. Enggak ya. Soalnya Tosin kan yang paling tua juga nih tadi. Siapa tahu dia ada sosok leadership di situ. Kayak gue sih pengennya Fofana ya, karena dia udah mulai main latihan lagi. Ya Ingat loh, Masuk Fofana aja. sekaki kaca itu. Mending nanti aja. Kalau mau masuk oke 30 menit terakhir aja. ya soalnya kita belum menang-menang ini. Iya sih. Dari 9 laga, 2 kali doang menang. Itu Parah dia. loh. Katanya kalau masih masanya Roman Abramovich ya, kata Obi Mikel ya. 9 kali pertandingan cuman menang 2, itu Roman Abramovich udah datang naik helikopter barengan sama Marina Granovskaya. Wih. Terus di bek kirinya ada siapa, Bang? Siapa lagi? Udah cuma satu ya, Cucurella doang ya. Paling Colwill bakal ditarik ke kiri karena dia emang Bisa. naturalnya kaki kiri kan. Emang gue gak tau kalau itu. Nah, Colwill itu naturalnya kaki kiri. Jadi masih ada kemungkinan dia bakal main di kiri dengan role inverted wingback. Nah, central defender kita nih emang yang agak banyak. Jadi bisa lah ganti-ganti siapa ya. Ada tadi Colwill, Tosin. Lo tau gak sih CB-nya Aston Villa siapa? Siapa? Disasti. Oh iya benar. Woi. Tapi nggak bisa dong main lawan. Oh iya, nggak ini boleh. nggak Oh bisa iya, main lawan benar-benar. Chelsea kan. Gue pikirnya dibeli duluan ya. Belum di lawan. Oh, iya. Terus double pivot kita ada siapa? Ya udah pasti ada Enzo sama Caicedo. Masih itu. Si. Oke. Terus dari penyerang kanan, Ini gue beda nih. attacking midfielder Ini right. gue beda karena Noni kan cedera kan. Gue pengen disitu siapa? Siapa? Ya betul. Tyreek George. Oh, Kemarin tuh kayak berasa kayak nonton Saka gitu loh. lawan Brighton. Lawan Brighton. Ini mah mungkin gara-gara kulitnya aja kali lu rasis nih. Lah, apaan rasis sih? Kenapa lu bilang? Kagak ada tuh gue ngomong rasis tuh. Soalnya lu bilang lu kayak ngelihat Saka gitu. Ya karena emang mirip Saka. Apanya? Permainannya Kayak gimana? Jelasin. di posisi kanan, ya kan, cutting inside, ya kan, Ah. terus juga ngebelokin bolanya, godekannya mirip banget. Apanya? Godekannya. Apa tuh gitu. godekan? Ye, bahasa Pamulang Cupang itu. gitu, godekan. Ya, nggak tahu bahasa Pamulang lu. Nah, terus apa lagi? Yang lu bilang Tyreek George ini wonderkidnya Chelsea mirip sama gaya permainannya Bukayo Saka. Iya, maksud gua karena dia kan head-to-head sama Lucas Digne. Siapa? Lucas Digne. 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 Ah. Lucas Digne. Itu kan pemain ini Prancis, jadi Iya. bacanya Digne. Dia kan udah nggak begitu muda kan. Kalau misalkan diajak lari sama pemain muda kayak gitu, pasti bakal gitu. Gimana?
Itu tolongnya dibikin meme ya. Gimana? Iya, Luka Modric umur berapa sih? 30 tahun ada kali Iya, ya kan? karena dulu sempat main di PSG juga nggak sih? Di Tottenham. Barcelona, Mm-mm. di Everton. Pokoknya gitu banyak lah ya, dia sering ganti-ganti klub gitu ya. Tuh Kayak 31 tahun seumuran gua. wah, seumuran lu Bang, main di Iya. Aston Villa. Iya. Palmer seumuran lu. Lebih Enggak, muda. Bang. lebih muda. Iya sih. Terus di tengahnya Chelsea ada siapa nih? Ya, Cole Palmer. Cole Palmer. Di kirinya Chelsea attacking midfielder left. Neto. Pedro Neto nih. Neto. Si peser kita nih, speedster. Iya, Neto. Terus strikernya Nah, sudah pasti. Ngungu. Wah, ragu ya, tinggal Kunggu lah, siapa lagi? Iya benar Ngungu. Jackson cedera katanya sampai April, Bang. Benar. Terus Maguire juga cedera nih. Nah. Atau tapi David Washington tadi ke Sao Paulo ya. Nggak jelas nih siapa yang bakal jadi strikernya Chelsea. Atau Pedro Neto, bisa nggak dia dijadiin striker Chelsea? Berarti dia jadi poacher nih. Kalau Neto jadi tengah kayaknya mustahil ya. Kenapa tuh? Ya kan Neto kan lebih jadi inilah sayap ya. Oke. Gitu. Oke, next. Prediksinya nih, Bang. Berapa skornya Chelsea? 1-2 Untuk kemenangan? Chelsea. Siapa aja yang ngegolin? Oh kalau itu susah ya. Heeh. Pokoknya 1-2 aja. Dan lu nggak percaya Chelsea bisa clean sheet nih? Enggak. Kalau gua, Hmm. kita bakal menang 2-0. 2-0. Heeh. Oke. Dimana ini kan kipernya Emil Martinez ya. Ada kemungkinan pasti nanti Emil Martineznya agak lucu nih. Entah dia blunder atau ternyata dia one on one. Sama Enzo Enggak dong. temennya. Mungkin one on one sama Pedro Neto atau sama siapa? Iya. Nggak bakal kehalau tuh tendangan. Karena ada antitesis nih. Apa tuh? Kalau ngelawan kiper ngocol, Hah? ada dengan cara apa? Apa? Be polite. Apa tuh? Ya, Bang. Ya. Jadi nggak seru anjing. Kok gitu? Ya pokoknya lu cari ntar Oke. jadi PR lu ya. Iya. Next Kasih PR gua nih. next episode lu ngomong be polite adalah gitu. Nah, tapi kalau kita tahu statistiknya di atas kertas, Iya. Emil Martinez kan ini pemenang FIFA Golden Award, Glove, Golden Glove. Golden Glove Iya, kan. Golden Pokoknya menurut FIFA Hmm. kiper terbaik tahun kemarin adalah Emil Martinez. Piala Dunia kemarin. Adalah Emil Martinez. Ya. Ya wajar juara. Iya. Save banyak. Oke, ada lagi yang mau lo tambahin sebelum kita tutup ini podcastnya? Sudah cukup lah. Karena by the way udah jam 12:17 nih. Sudah masuk tanggal 21. Oh, iya. Tanggal 21.20. Ya elah, gimana ini Bapak? Oke deh teman-teman, jangan lupa 20 yang belum ya. subscribe Studio Bola, di subscribe, terus di like, dikasih tahu, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea, mungkin ke mantan kamu, ke pacar kamu, biar dia ngerti Chelsea gitu ya. Dan kabarnya, ini kalau gue lihat di gudang studio kita nih guys ya, ada varsity-nya Chelsea dan juga ada kaos-kaosnya dari Chelsea Indo Iya, dan nih. ada foto-foto seksinya Bang Adit. Wow. Oh, enggak ada ya? Enggak ada ya? Nanti tungguin aja bakal ada acara apa, tetap keep support kita. Dan giveaway mungkin kita nggak tahu juga. Oh, belum pasti. Gitu kan. Gua Kita belum tahu. spill tipis aja ya. Iya, kita yang tipis-tipis aja, jangan sampai Karena bilang ke Bang menjelang Adit. bulan Ramadan. Anjay. Bulan kita berbagi ya kan. Nawaitu Sauma Godin. Iya. Bakal ada gimmick-gimmick apa nanti? Iya, Tungguin aja. Bener. Ramadan tiba-tiba. Nah, kebetulan nanti bulan Ramadan ada status baru nih. Udah ada yang mulai berkeluarga. Bener nggak? Kita tungguin aja ya teman-teman ya. Gua nggak ikutan ya, gua nggak ikutan. Kalau ada yang nanya Nggak kemana ikutan. sih Bang Karyo, nah di mention aja ya di komen. Wah bagusan ada Bang Karyo atau enggak. Ada yang nanya Bang BG kemana Bang gitu. Ntar kita tanya Bang Adit Nggak ya. ikutan. Oke, jangan lupa juga buat di-share, nanti ada copyright. Jangan lupa juga nih. Gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman isi saweria kita karena buat masih kopi satu berdua ini. Oke deh, segitu dulu studio bolanya. Thank you guys and bye-bye. Bye.